Kenapa kamu hanya comot satu ayat, kamu melupakan ayat yang berikutnya dan juga ayat yang sebelumnya? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau. Memang Engkau satu-satunya Allah yang benar. Sang Bapa adalah Allah yang benar. Dan Yesus itu adalah pikirannya Bapa sendiri. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1. Dia firman-Nya Allah yang sejak kekal ada di dalam Allah. Pikiran Bapa, apakah itu dia Bapa gitu, Bang? Oh, dia bukan Bapa. Dia adalah Allah. Kalau sang Bapa adalah Allah, maka firman-Nya Bapa pastilah Allah. Kalau tubuhmu adalah manusia, berarti pikiran di dalam tubuhmu pasti manusia. Gak mungkin pikiran ayam. Atau saya nggak tahu, pikiran kamu pikiran angsa? Atau pikiran unta? Kalau tubuhmu manusia, rohmu manusia nggak? Saya nggak tahu. Rohmu roh kucing? Roh ayam? Roh kalkun? Silakan Metra, Avandi. Oke, selamat sore Bang India. Silakan. Oke, begini abangku, izin nanya ya. Kayaknya dengan abang itu lebih enak kalau tanya-tanya gitu, nggak ngeyel sama kayak beberapa teman-teman yang lain gitu. Itu Fandi ingin tanya begini Bang. Kristus di atas segalanya, kan abang buat judul begitu. Tapi berdasarkan dari referensi dari Alkitab abang sendiri, itu tak ada tanda bahwa Yesus itu adalah Tuhan begitu. Menurut hemat pandangan kami nih gitu Bang. Nanti kan abang bisa jelaskan sendiri. Pandanganmu dari apa? Agama apa? Oke, aku Islam Bang. Oke, apa hakmu Islam yang baru ada di abad ke-7 untuk mengintervensi ajaran yang sudah ada di abad pertama? Bukan Bahkan soal kalian Islamnya yang ingin mengintervensi abangku. Iya, Tapi maksudnya Alkitab sendiri yang ngomong begitu. Oh tidak, ya, Alkitab sendiri mengatakan bahwa Kristus berkuasa atas surga dan bumi. Matius 28 ayat 18. Yesus berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Segala sesuatu itu ada di bumi dan ada di surga. Dia telah menjadi penguasa atas surga dan bumi. Lalu apa yang di luar itu? Jadi kalau kamu mengatakan bagi pandangan kami, apa haknya, bahkan apa hak nabimu untuk mengintervensi kitab suci kami atau memberi pandangan kepada kitab suci kami yang sama sekali tidak pernah hidup sejaman bahkan dengan bapa gerejanya kami? Bapak gereja bapak apostolik itu ada dari abad ke-2 sampai abad ke-4. Sedangkan nabimu yang adalah sumber pengajaran dari kitab sucimu itu baru ada di abad ke-7. Oke, begini Jadi ya. Kalau kamu mengatakan, ya. Jadi kalau kamu mengatakan menurut kami, kamu harus menyadari, brother, bahwa kitab sucimu, bahkan kitab sucimu sekalipun, itu tidak punya arti ketika dia mengintervensi iman kami. Karena jaraknya begitu jauh. Jaraknya itu tidak punya kedekatan sama sekali dalam dalam hal historis dan juga dalam hal teologi. Kamu harus mengerti. Gini loh abangku, abang terlalu cepat ini nampaknya. Saya Ya memang harus cepat. dari Yohanes itu, bukan dari saya kan baca juga gitu. Yohanes berapa? Yohanes 17 ayat 3 itu, inilah hidupku, hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi gimana ini abangku? Kenapa nggak baca ayat 5-nya? Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Nah, ya, padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kalau dia tidak setara dengan Bapa, siapa yang ada sebelum dunia ada? Kalau bukan Allah. Jadi, kamu menalar ayat itu tidak nyampe, brother. Makanya kamu tidak baca Alkitab itu secara holistik. Kenapa tidak baca ayat 5? Kamu mengatakan, oh Allah itu sudah ada sebelum, oke, bla 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 bla. Oke, berarti Allah sang Bapa.
Kenapa nggak baca ayat 5? Permuliakanlah aku dengan kemuliaan. Dia sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia ini ada. Siapa yang ada sebelum dunia ada? Selain Allah sendiri. Jadi kenapa kamu tidak mencoba berpikir bagaimana menghubungkan dan mengharmoniskan ini? Kenapa kamu hanya comot satu ayat, kamu melupakan ayat yang berikutnya dan juga ayat yang sebelumnya? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau. Memang Engkau satu-satunya Allah yang benar. Sang Bapa adalah Allah yang benar. Dan Yesus itu adalah pikirannya Bapa sendiri. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1. Dia firmannya Allah yang sejak kekal ada di dalam Allah. Pikiran Bapa, apakah itu dia Bapa gitu, Bang? Oh, dia bukan Bapa. Dia adalah Allah. Kalau sang Bapa adalah Allah, maka firmannya Bapa pastilah Allah. Kalau tubuhmu adalah manusia, berarti pikiran di dalam tubuhmu pasti manusia. Gak mungkin pikiran ayam. Atau saya nggak tahu, pikiran kamu pikiran angsa? Atau pikiran unta? Kalau tubuhmu manusia, rohmu manusia nggak? Saya nggak tahu. Rohmu roh kucing? Roh ayam? Roh kalkun? Kalau tubuhmu manusia, rohmu manusia, firmanmu manusia, apakah ada 3 manusia? Iya, kalau jadi sang berarti Bapa nggak adalah bisa Allah, diambil kesimpulan dong. Yohanes ini berarti dibuang aja dong, Yohanes 17 oh ayat 3 ngapain ini, Bang. dibuang? Jika gini, ketidaktahuanmu mengerti ayat ini, ngapain dibuang? Makanya saya katakan, cara berpikirmu itu masih menggunakan cara berpikir orang Arab. Sebagaimana ajaranmu. Jadi karena ketidakmampuanmu, bahkan gini berarti bukan cuma kamu, bahkan Tuhanmu sendiri di dalam kitab sucimu itu salah paham dengan ketritunggalan kami. Dia mengatakan 3 dari 3. Kami tak pernah menyembah 3 dari 3. Kalau kamu salah paham, tidak bisa mengerti ayat ini, itu wajar. Kenapa? Karena sesembahanmu pun gak bisa mengerti, apalagi kamu. Tapi itu tidak menjadi dasar kebenaran. Wong sesembahanmu aja gak ngerti, apalagi kamu. Oke. Ya itu itu sesuatu yang harus kamu terima. Ayat 37. Nah, ayat 37. Yohanes berapa? Markus 9. Markus berapa? Juga di situ ingin menegaskan Markus 3. Markus berapa ayat? Markus berapa ayat berapa? Sendiri. Markus berapa ayat berapa? Markus 9 ayat 37, abangku. Ya. Oke. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Betul. Dengan menyambut Yesus yang adalah firman Allah, dia menyambut Bapa. Kalau kamu menyambut ucapanku, kamu menyambut aku enggak? Kalau saya bilang, selamat siang Metra Alfandi. Yang kamu dengar itu, firman saya yang menjadi suara kan di telinga kamu? Kalau kamu menyambut ucapanku itu, kalau kamu menyambut ucapanku yang adalah firmanku yang menjadi suara di telingamu, kamu menyambut aku enggak? Jadi kalau kamu... saya abang? Jadi, bagaimana? Enggak, kamu bukan saya. Firman kata-kata saya, kata-kata saya. Yes. Ketika kata-kata saya kamu... Ketika kata-kata saya kamu sambut, kamu menyambut saya enggak? Tapi saya bukan abang kan? Ya enggak. Dan Yesus, ketika orang menyambut Yesus, artinya dia menyambut Bapa yang mengutus Kristus. Yesus bukan Bapa. Memang Yesus bukan Bapa, tapi Yesus sehakikat dengan Bapa. Wah, sama seperti kata-kata saya itu bukan tubuh saya. Tapi kata-kata saya itu sehakikat dengan tubuh saya, satu dengan tubuh saya. Iya. Yang menyampaikan Allah, tapi yang menyampaikan adalah Yesus. Pak, pahami kalimatnya. Barang siapa menyambut aku, Yesus berkata, barang siapa menyambut aku, barang siapa menyambut aku, Yesus, bukan aku yang disambutnya, melainkan dia yang mengutus aku. Berarti Tuhan Yesus berkata, kalau kamu menyambut aku, kamu tidak sedang menyambut aku, tapi kamu sedang menyambut Bapakku yang mengutus aku. Berarti kalau kamu sama seperti kamu menyambut aku, menyambut kata-kataku, kamu sedang menyambut aku, bukan? Saya nggak mengatakan kamu adalah saya. Tuhan Yesus sedang mengatakan kalau ada yang menyambut Yesus, itu sama halnya bahwa dia sedang menyambut Bapanya sendiri. Bapanya Kristus.
Bukan Yesus berkata kalau aku menyambut Bapa, lalu aku adalah Bapa. Pahami ayatnya. Baca dengan justru karena saya pahami itu, saya enggak, pemahaman kamu salah. Ketika saya mengatakan jadi dia yang di atas segalanya, berarti ada yang di atas Yesus kan, berarti kalau begitu abangku. Enggak ada yang di atas Yesus. Tuh. Jadi maksudnya ini dua-dua yang tadi Yohanes 17:3. Oke, sekarang saya tanya. Firman kamu dengan tubuhmu sama atau ada yang lebih tinggi lebih rendah? Yesus, Yohanes 1:14, dia adalah firman-Nya Bapa. Ya, dia adalah firman Bapa. Ini bukan tentang lebih tinggi lebih rendah. Ini tentang hypostasisnya Allah itu. Tentang penyataan. Makanya nalar kamu di ayat ini nggak sampai. Kamu menganggap ayat yang kekurang-kurangan saya tengok kalau begitu. Enggak, dengar dulu. Justru di ayat ini kamu menalar ayat ini dengan lebih tinggi, lebih rendah. Padahal ini tentang apa? Tentang penyataan Allah. Kan Yesus berkata, kalau kamu menyambut aku, kamu sedang menyambut Bapa. Sama seperti ketika dia berkata kepada Filipus, ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah kepadaku Bapa itu. Apa kata Yesus? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Tuhan Yesus berkata, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Tapi bukan dia sedang berarti bahwa dia adalah Bapa. Tapi karena akulah gambaran Bapa, maka ketika kamu melihat aku, Kolose 1:15, dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Tapi karena dia adalah gambaran Allah itu, maka ketika kamu melihat aku, kamu sedang melihat Bapa. Maka Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu menyambut aku, kamu menyambut Bapakku. Ini bukan lebih tinggi, lebih rendah, tapi tentang pernyataan Allah. Bagaimana pernyataan Allah? Allah menyatakan dirinya sama seperti melalui firman-Nya. Sama seperti kamu. Ya. Kamu menyambut kitab sucimu. Katakanlah karena kamu muslim itu Quran. Kalau kamu tidak menyambut kitab sucimu, artinya kamu tidak menyambut Allahmu kan? Kalau kamu menolak Quranmu, kamu menolak Allah enggak? Bagaimana kamu mengenal Allahmu tanpa Quran? Bisa enggak kamu beriman sama Allahmu tanpa Quranmu? Demikian pun kami tidak bisa beriman kepada Sang Bapa tanpa Kristus. Kalau Quranmu adalah firman Allahmu yang jadi buku, maka Yesus Kristus adalah firman Bapa yang menjadi manusia. Kamu nggak mungkin bisa kenal Allahmu tanpa Quranmu kan? Kamu beriman kepada Allahmu dari Quranmu kan? Quranmu itu firman Allahmu kan? Tapi bukan berarti firman Allahmu itu adalah Allahmu itu. Kalau kamu menolak Quranmu, kamu bisa nggak mengenal Allahmu? Gak bisa. Kami pun gak bisa mengenal Bapa kami tanpa Yesus Kristus. Ya. Sekarang saya tanya sama kamu. Cuman jadinya Yesus kalaupun statusnya berarti dia bisa juga bukan Tuhan kalau begitu. Kenapa dia bisa juga bukan Tuhan? Karena memang hakikat dari Nabi pun juga bisa begitu. Hakikat Nabi dengan apa? Penjelasan abang. Ya Nabi tugasnya untuk memperkenalkan orang kepada Tuhan. Nabi memperkenalkan. Ya ajaran yang dibawa Yesus, Nabi itu. Nabi itu diutus dulu baru dilahirkan atau dilahirkan dulu baru diutus? Nabi itu dilahirkan dulu baru diutus atau diutus dulu baru dilahirkan? Dilahirkan dulu baru diutus, sama kayak Yesus. Enggak. Yesus itu diutus dulu baru dilahirkan. Baca Yohanes 1:14. Yohanes 1:3. Yohanes 1:1. Yohanes 8:22. Yohanes 8:23. Dia diutus dulu baru dilahirkan. Bukan dilahirkan dulu dia diutus. Berarti sebelum dia dilahirkan oleh Maria, dia sudah diutus. Iya, dia sudah ada di dalam Bapa. Yang bertemu dengan Musa di perjanjian lama itu siapa? Yang mengutusnya siapa? Yang mengutusnya Bang? Bapaknya. Oh, ya, berarti Bapaknya yang Tuhan Bapa dong. Lo arti Tuhan itu apa? Kan penguasa. Kalau Bapak, ya, jadi yang berkuasa atas diri Yesus kan Bapa.
Kalau Apa Bapa adalah tuh? Tuhan, kalau Bapa adalah Tuhan, firman-Nya Bapa dan rohnya Bapa Tuhan nggak? Iya, berarti yang Tuhan. Ya sudah, berarti Yesus adalah Tuhan karena Bapa juga adalah Tuhan. Rohnya Bapa Oh, pastilah Tuhan juga karena Bapa adalah Tuhan. berarti sebelumnya Yesus lebih diutus lebih dulu. Oke, kita pakai nih jalan pikiran Yesus abang itu, kan berdasarkan. Yesus itu, dengar ya, Yesus itu diutus dulu, baru dia datang ke dunia Ya, menjadi manusia. Jadi datangnya dia menjadi manusia itu karena diutus dulu, karena sebelumnya dia bukan manusia. Firman Allah menjadi manusia itu adalah bukti bahwa memang Yesus itu mulanya bukan manusia. Ketika dia menjadi manusia, berarti sebelumnya dia bukan manusia. ya, Maka dia ketika diutus. firman Allah itu Yang datang, mengutus siapa? yang mengutus Sang Bapa. Bapa. Tadi saya sudah Ya, mengatakan, yang mengutus adalah ya. Sang Bapa. Berarti Karena Sang Yes, Bapa adalah Tuhan, maka firman-Nya Bapa pastilah Tuhan dan rohnya Bapa pastilah Tuhan. Kalau kamu ustadz, yang ustadz itu rohmu, jiwamu, atau tubuhmu? Gelar ustadz itu kan gelar, Tuhan juga gelar. Mana yang ustadz? Banyak gaya kau. Mau bertanya nih Kak Elia, Hah? Apa itu? apa namanya? Em, aku kan kerja sama orang-orang Muslim nih. Aku ditanya, Yesus itu apa namanya? Apakah Yesus itu Nabi Isa atau bukan? Oke. Ya. Kalau mereka bertanya apakah Yesus itu karena mereka dari agama seberang, tentunya Iya, Nabi Isa yang mereka maksudkan itu adalah Nabi Isa dari kitab mereka, bukan? Nah, iya. jadi kalau ditanyakan apakah Yesus itu adalah Nabi Isa? Tidak. Coba kamu bilang sama mereka, di mana Bu di sejarah bahwa Isa itu lahir di bawah pohon kurma? Kami punya data sejarah bahwa Yesus itu lahirnya di kandang domba. Kamu punya nggak data sejarah Isa lahir di bawah pohon kurma? Kalau nggak punya, berarti nggak sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu bilang, ibunya siapa? Ibunya Isa kan Maryam, saudara Harun. Berarti dari suku apa? Dari Lewi kan? Nah, Yesus kami, Bunda Maria itu bukan orang Lewi, tapi orang Yehuda. Bapaknya Eli, ibunya Ana. Sedikit lagi. Oh, Begitu. Jadi ibunya aja beda, tempat kelahirannya juga beda. Jadi kalau mereka bilang apakah Yesus kalian sama dengan Nabi Isa? Tidak. Kami punya data sejarah bahwa Yesus disalib dan dia telah bangkit. Kamu punya nggak data sejarah dia itu diangkat? Atau hanya asumsi teologimu doang? Isa tidak tersalib. Nggak ada gunanya Isa itu. Begitu ya. iya. Terus kata mereka, kalau hanya dengan mengakui dosa-dosa kita masuk surga. Lalu kenapa Yesus harus mengorbankan dirinya untuk disalib? Oh ya, dia harus tersalib sebagai tanda pengampunan itu. Ibrani 9 ayat 22. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Sebelum Tuhan Yesus, orang Yahudi ketika mereka mau meminta pengampunan dosa sama Tuhan, mereka memercikkan darah di atas tutup pendamaian bait suci. Karena darah itu adalah simbol nyawa. Maka mereka memercikkan darah itu di atas tutup pendamaian sebagai tanda pengampunan dosa. Maka Tuhan Yesus juga memberikan darahnya bagi kita untuk pengampunan dosa-dosa manusia. Jadi mengapa dia harus mati?
Justru dia harus mati untuk bisa mengalahkan kematian itu. Dia harus masuk ke dalam kematian agar dia bisa menang atas kematian itu. Dengan apa dia menang? Dengan kebangkitannya. Bukan yang mati lalu membusuk begitu saja. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Bagaimana mungkin kita bisa percaya dia adalah kebangkitan dan hidup kalau ia tidak mati? Jadi Tuhan Yesus itu harus mati untuk membuktikan bahwa dia bukan pendusta. Dia adalah orang benar. Dia tidak suka berdusta seperti nabi-nabi yang lain. Dia mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, maka dia membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan melalui kematiannya. Maka ketika dia bangkit, dia menang dan dia membuktikan bahwa akulah pemilik hidup. Ya. Jadi dia memang harus mati untuk bisa mengalahkan kematian itu. Dan dia harus menumpahkan darahnya sebagai tanda pengampunan dosa buat umat manusia. Terus apa kata mereka, apa artinya tembok ratapan? Apa arti dari tembok ratapan itu? Tembok ratapan itu adalah tembok sisa. Tembok ratapan adalah tembok dari sisa bait suci yang telah dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70. Hancurnya bait suci itu telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Dia menubuatkan tentang kehancuran Yerusalem. Dan itu benaran terjadi. Yerusalem dihancurkan. Bait suci dihancurkan. Itulah kekuatan Yesus Kristus. Dia sudah menubuatkan bahwa nanti bait suci itu akan hancur. Tak satupun batu, kita lihat ayatnya ya. Jadi kekristenan itu memang sempurna di dalam kedaulatan Allah. Oh iya ya. Melihat dalam Lukas 21 ayat 6. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa bait suci itu nanti akan dihancurkan. Dan beneran pada tahun 70, 40 tahun sebelum 40 tahun setelah kelahiran 40 tahun setelah kenaikan Yesus Kristus, bait suci dihancurkan. Jadi tembok ratapan itu sisa dari bait suci. Jadi orang Roma itu mau menunjukkan kekuasaannya. Mereka berkata, jangan kita ratakan semua bait suci. Kita harus sisakan tembok barat agar seluruh dunia tahu bahwa Roma pernah berkuasa atas Yerusalem. Maka sekarang tembok ratapan itu adalah sisa dari bait suci yang dibangun oleh Salomo itu. Maka bait suci tembok barat itu tidak punya arti bagi kita orang Kristen. Karena bait suci yang sesungguhnya sekarang kita adalah Kristus. Yesuslah baitnya kita. Kepada dialah kiblatnya kita. Bukan lagi ke bait suci. Lalu mereka sering bertanya kepada saya, katanya, kan mengapa kamu menyebut Allah itu Bapa, sedangkan Yesus itu anak? Mengapa kamu selalu sebut begitu? Iya memang Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kan. Yesus memang bukan Bapa. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita harus memanggil Bapa. Yesus bukan Bapa loh. Jangan sebut Yesus Bapa. Iya. Tapi Tuhan Yesus yang adalah anak dari Allah, anaknya Sang Bapa, dia mengajarkan kita berdoa kepada Bapa. Dengan dalam doa Bapa kami. Kita menyebut dia Bapa itu sebagai hubungan kita yang intim dengan dia. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan doa Bapa kami. Begitu. Ya. Ya, Makanya kata, mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Jadi kita harus berdoa kepada Bapa, Bapa yang baik. Baru kita berdoa, baru terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus aku telah berdoa. Di dalam Yesuslah kita bisa berkenan di hadapan Bapa. Maka doa-doa kita pun itu hanya bisa berkenan di hadapan Bapa di dalam nama Yesus, yang oleh Yesus kita bisa mengenal siapa Bapa. Lalu Kak Elia katanya kalau Yesus itu bukan Nabi Isa, lalu kenapa Yesus itu disebut Isa Al-Masih?
Isa Al-Masih kan, nah Isa Al-Masih kan bukan berarti Nabi Isa. Jono di Jawa sama nggak dengan Jono yang di Sumatera? Nggak sama kan? Iya, sama. Namanya sama-sama Isa, bukan berarti pribadinya sama. Karena apa? Isa itu sebenarnya nama bentuk lain dari koresponden fonetik nama Yunani yang dalam bahasa Yunani namanya adalah Yesus. Yesus tambah sufiks s. Lalu Isa dalam bahasa Syria Timur, Iso orang Barat sebutkan. Jadi Isa, Iso, Isa, Yesus, Yeshua, selama itu diambil dari Alkitab, itu adalah pribadi yang sama. Jadi Isa Al-Masih di dalam Alkitab itu sama dengan Yesus Kristus yang ada dalam Alkitab. Tapi Isa Al-Masih yang dalam Alkitab itu tidak pernah sama dengan Isa Al-Masih yang ada di dalam kitab mereka. Begitu.